Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama tidak lupa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang terus Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa duduk di majelis yang mudah-mudahan majelis ini termasuk majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena majelis kita ini termasuk majelis yang di dalamnya kita mempelajari agama Allah. Bahkan kita mempelajari perkara yang paling penting di dalam agama ini, yaitu mempelajari akidah, khususnya tentang tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang hal itu menjadi pondasi dasar bagi agama kita, bagi keimanan kita, bagi amal soleh yang kita lakukan. Karena semakin kuat akidah seseorang, semakin kuat keimanan dan tauhid seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin mudah bagi orang tersebut untuk melaksanakan amal soleh, dan akan semakin baik kualitas amalnya tersebut. Dan tentunya apabila benar keimanannya dan menjadi sempurna keimanannya, maka hal itu akan menyebabkan timbulnya perangai ataupun akhlak yang baik pada diri-diri kita. Ya, sehingga kalau kita ingin menjadi orang yang baik secara ibadahnya, secara muamalahnya, secara akhlaknya, ya, maka hendaknya kita benar-benar memperbaiki akidah kita, keimanan kita. Yang tentunya keimanan ini bukan hanya sekedar wawasan, bukan hanya sekedar pengetahuan, ya. Yang ini sering saya sampaikan, karena yang dimaksud dengan keimanan itu, walaupun memang dasarnya adalah ilmu pengetahuan, dasarnya adalah wawasan ataupun pengetahuan, tetapi yang namanya keimanan adalah pengetahuan yang merasuk ke dalam hati, yang menjadikan hal itu menjadi keyakinan, ya, yang berubah menjadi sebuah keyakinan yang kuat, yang mantap, dan tercermin di dalam amal perbuatan. Itulah yang dimaksud dengan keimanan. Sehingga dalam pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya al-iman tidak hanya berada dalam hati, ya, bukan hanya yang ada dalam hati, tetapi dia mencakup apa yang ada dalam hati, kemudian lisan, dan juga anggota badan. Sehingga apabila ada orang yang mengucapkan kalimat yang penting hatinya misalkan, ya, maka itu adalah kalimat yang muncul dari ketidakfahaman di dalam masalah agama ini. Agama ini memang asalnya adalah hati, dasarnya adalah hati, tetapi apabila hati itu benar, dia pasti akan memunculkan ataupun ditunjukkan oleh kebaikan di dalam amal perbuatannya. Dan apabila amal perbuatannya itu buruk, maka itu menunjukkan bahwasanya yang ada di dalam hati itu kurang sempurna, bahkan mungkin banyak kekurangannya, banyak kesalahannya. Nah, ala kulli hal, alhamdulillah kita masih bisa bermajelis ilmu, yang mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan ilmu tersebut, dan juga mudah-mudahan Allah taala memberikan keistiqomahan kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, ikhwafillah azanillah wa iyyakum. Pada malam hari ini kita melanjutkan insyaallah taala pembahasan tentang
syarat-syarat la ilaha illallah, yang mana hal ini sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu secara global, ya, bahwasanya kalimat la ilaha illallah dia akan memberikan manfaat kepada orang yang mengucapkannya tatkala orang tersebut memenuhi syarat-syaratnya, yaitu syarat-syarat dari kalimat la ilaha illallah. Karena memang demikianlah yang ditunjukkan oleh dalil-dalil, baik itu di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala disebutkan tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah, maka tidak hanya secara mutlak begitu saja orang yang mengucapkan mendapatkan manfaat ini, tidak, tetapi ada embel-embelnya, ada keterangan lebih lanjut, seperti misalnya barang siapa mengucapkannya dengan yakin, ya, misalnya seseorang mengucapkannya dengan jujur dan lain sebagainya, maka ada embel-embelnya di situ, yang hal ini menjadikan para ulama itu, ya, dengan istiqra' mereka, dengan penelitian yang menyeluruh terhadap dalil-dalil tentang masalah ini, menjadikan para ulama mengambil kesimpulan bahwasanya la ilaha illallah yang diucapkan oleh seorang manusia itu akan bermanfaat tatkala dia memenuhi syarat-syaratnya sebagaimana yang disebutkan di dalam dalil-dalil tersebut. Dan mereka menyimpulkan, para ulama itu telah menyimpulkan dan mengumpulkan syarat-syarat tersebut ada 7 sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Yang pertama adalah al-ilmu, ya, harus mengetahui makna dan dari kalimat la ilaha illallah tersebut, dan juga yang berkaitan dengannya seperti rukun dan lain sebagainya, ya, nanti kita terangkan. Kemudian yang kedua adalah harus meyakini apa yang terkandung di dalam kalimat tersebut, kalimat la ilaha illallah. Dan yang ketiga harus menerima kalimat tersebut. Dan yang keempat harus tunduk kepada apa yang menjadi konsekuensi dari la ilaha illallah, di antaranya adalah berupa syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah as-sidqu, yaitu kejujuran di dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Artinya adanya kesesuaian antara lisan yang mengucapkan kalimat tersebut dengan hati, ya, yang dia itu meyakini kebenaran kalimat tersebut. Kemudian yang keenam adalah adanya keikhlasan, di mana dalam mengucapkannya orang tersebut tidak berniat untuk sekedar menampakkan amalan, yaitu riya, dan dia juga tidak melakukan kesyirikan. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah mahabbah, mencintai kalimat tersebut dan juga konsekuensinya. Ma'asyiral ikhwah azanillah wa iyyakum, maka kita lanjutkan, ya, penjelasan tentang masalah syarat-syarat ini, yaitu perincian dari masing-masing syarat tersebut, dan tentunya akan disampaikan dalil-dalilnya. Sebagaimana tadi kita sampaikan, syarat-syarat ini diambil dari dalil-dalil, bukan hanya sekedar olah fikir dari para ulama, tetapi memang itu merupakan hasil dari penelitian terhadap dalil-dalil yang ada. Baik. Amma tafsiluha fakama yali. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala menyampaikan dalam kitabnya ini, amma tafsiluha, adapun perincian dari syarat-syarat la ilaha illallah tersebut, fakama yali, maka sebagaimana berikut ini. Maka beliau menyampaikan satu persatu syarat disertai dengan dalilnya. Asyartul awal, syarat yang pertama, al-ilmu, yaitu ilmu, harus memiliki ilmu. Ilmu tentang apa? Ai al-ilmu bima'naha, al-ilmu bima'naha al-muradi minha, wa ma tanfihi wa ma tuthbituhu, yaitu mengilmui makna la ilaha illallah yang diinginkan darinya, dari kalimat tersebut, dari kalimat la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah adalah kalimatut thayyibah, kalimat yang baik, ya. Dan tentunya kalimat ini bukanlah lafaz tanpa makna, dia pasti memiliki apa? Makna, ya. Dan telah kita terangkan, walhamdulillah, telah kita pelajari tentang makna kalimat la ilaha illallah. Masih ingat, ya, insyaallah, ya, apa maknanya? Bagaimana maknanya? Masih ingat enggak? Makna yang benar dari kalimat la ilaha illallah. Apakah cukup kita katakan tidak ada Tuhan selain Allah? Cukup kita katakan seperti itu tentang maknanya?
Tidak. Kenapa tidak? Sekarang pakai tanya jawab nggak apa-apa ya. Biasanya nggak ada tanya jawab. Nggak apa ya. Kenapa tidak? Cukup. Karena berkonsekuensi kebatilan. Apa itu kebatilan yang menjadi konsekuensi dari kalimat penerjemahan atau pemaknaan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan selain Allah? Pertama, dia berkonsekuensi bahwasanya Tuhan-Tuhan yang ada disembah oleh semua manusia tidak lain adalah Allah. Karena kalimatnya tidak ada Tuhan selain Allah. Kaum muslimin menyembah Tuhan yaitu Allah, itulah Allah. Kemudian orang-orang musyrik menyembah berhala karena tidak ada Tuhan selain Allah, berarti Tuhan orang-orang musyrik adalah Allah juga, gitu ya. Itu konsekuensi kebatilan konsekuensi batil yang pertama. Ketika kita mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, kan gitu. Konsekuensi yang kedua yang batil juga apa? Bahwasanya kalimat tidak ada Tuhan selain Allah bertentangan dengan realita. Ya, bertentangan dengan realita bahwasanya ada di kenyataan ini Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang-orang musyrik selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita terjemahkan tidak ada Tuhan selain Allah, maka ini bertentangan dengan realita yang ada. Tetapi yang benar bagaimana? Pemaknaan kalimat la ilaha illallah yaitu tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah taala saja. Ini baru pemaknaan yang benar. Ya kan? La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah taala saja. Artinya apa? Tuhan-Tuhan secara nyata, maksudnya secara realita ada di tengah-tengah manusia itu mereka menyembah banyak. Ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah batu, matahari, ada yang menyembah manusia, ada yang menyembah dan seterusnya, banyak sekali ya. Nggak bisa dihitung. Tetapi itu semua selain Allah adalah apa? Tuhan-Tuhan yang batil, yang nggak benar. Tidak berhak untuk disembah. Ya, tidak berhak untuk disembah. Sehingga pemaknaan kalimat la ilaha illallah adalah tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah melainkan hanya Allah taala saja. Jadi kita harus memahami makna ini ya, agar ketika kita mengucapkannya berarti kita sudah, atau kita mengucapkannya dan mengikrarkannya, mempersaksikannya, berarti kita sudah apa? Mengikrarkan dalam diri kita itu bahwasanya kita itu hanya menyembah siapa? Allah saja, harus menyembah Allah saja dan harus meninggalkan Tuhan-Tuhan selain Allah. Ini faedah dari kita mengilmui maknanya. Baik. Wa ma tanfihi wa ma tuthbituhu. Demikian pula mengilmui apa saja yang ditiadakan oleh kalimat itu, kalimat la ilaha illallah. Ditiadakan maksudnya diingkari, ya. Wa ma tuthbituhu, dan apa saja yang ditetapkan oleh kalimat la ilaha illallah. Ini terkait dengan apa ya kira-kira? Dengan rukun la ilaha illallah. Bahwasanya kita harus mengetahui la ilaha illallah itu memiliki dua penopang utama, yaitu rukun yang tidak mungkin tegak kalimat tersebut kecuali dengan dua hal ini, yaitu meniadakan apa? Meniadakan sesembahan selain Allah, dalam arti mengingkari semua sesembahan selain Allah. Kita menyatakan mereka semua tidak berhak untuk diibadahi. Kita meyakini bahwasanya selain Allah tidak berhak untuk disembah. Dan kita sendiri ya ini apa? Meninggalkan Tuhan-Tuhan itu semua. Dan kita juga berusaha mengingkari orang-orang yang menyembah selain Allah. Ini makna dari apa? Nafi. Rukun yang pertama, nafi, meniadakan yakni hak Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah dari hak untuk disembah. Ya. Ini yang artinya kita tidak menyembah mereka semua, kita mengingkari mereka semua, dan kita juga mengingkari orang-orang yang menyembah itu semua, kecuali yang menyembah Allah taala saja. Wa ma tuthbituhu, dan apa yang ditetapkan oleh kalimat la ilaha illallah itu. Ini yang disebut dengan rukun isbat. Bahwasanya kita menetapkan hak untuk diibadahi, untuk disembah hanya kepada Allah taala saja. Ya. Sehingga itu mengkonsekuensikan kita sendiri beribadah kepada siapa? Allah. Sehingga enggak benar orang yang mengingkari Tuhan-Tuhan selain Allah lalu kemudian dia sendiri tidak mau menyembah Allah, tidak mau beribadah kepada Allah. Itu enggak benar, karena kalimat la ilaha illallah itu harus dipenuhi padanya al-nafyu wal isbat. Kita mengingkari selain Allah dan kita juga menetapkan ibadah kepada Allah taala saja.
Nah, ini kita harus mengetahui makna-makna ini semua, ya. Kenapa harus mengetahui? Karena kalau kita nggak mengetahui, akan sangat rawan sekali seseorang itu terjerumus ke dalam hal yang membatalkan kalimat la ilaha illallah, ya kan? Apabila seseorang memaknai la ilaha illallah dengan makna la khaliqa illallah, tidak ada yang mencipta kecuali hanya Allah Ta'ala saja, maka ketika dia memahami makna la ilaha illallah seperti ini, ya, orang-orang yang menyembah selain Allah Ta'ala selama masih memiliki keyakinan yang mencipta hanya Allah Ta'ala saja, dikatakan baik-baik saja, dikatakan tidak mengapa, ya enggak? Dikatakan tidak melakukan perbuatan yang menyelisihi ataupun yang membatalkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena dia ilmunya salah. Dia tidak memahami makna yang benar terhadap la ilaha illallah. Dia mengatakan la ilaha illallah maknanya tidak ada yang mencipta kecuali hanya Allah Ta'ala saja. Dan ini makna yang keliru, ya kan? Menyebabkan seseorang terjerumus dalam kesyirikan yang nyata, ya kan? Maka harus memiliki ilmu terhadap makna la ilaha illallah al-munafi lil jahli bidzalika, yang meniadakan kebodohan terhadap hal itu semua. Jadi kebodohan terhadap makna la ilaha illallah, kebodohan terhadap la ilaha illallah ini harus kita hilangkan. Ya. Apalagi Allah Ta'ala berfirman dalam surat Muhammad, ya, ayat yang ke-19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu sebenarnya salah satu dalil juga, ya. Salah satu dalil tentang syarat yang pertama. Dalam surat Muhammad ayat berapa tadi? 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah Ta'ala langsung menyatakan perintah, ketahuilah, i'lam, ilmuilah, annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah Ta'ala saja. Jadi Allah memerintahkan kita untuk mengilmuinya, maka wajib untuk kita memenuhi ini syarat ini, mengilmui la ilaha illallah terkait dengan maknanya, rukunnya, dan konsekuensi-konsekuensinya. Baik, kemudian di sini penulis yaitu Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala menyampaikan satu dalil terkait dengan bermanfaatnya kalimat la ilaha illallah apabila terpenuhi syarat yang pertama, yaitu ilmu. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, kecuali orang yang mempersaksikan al-haq. Apa maksud mempersaksikan al-haq? Yaitu mempersaksikan la ilaha illallah sebagaimana disebutkan dalam kalimat bawahnya ini, syahida bila ilaha illallah. Kecuali orang yang mempersaksikan al-haq, mempersaksikan la ilaha illallah wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahui, dalam keadaan mereka mengetahui apa sih al-haq tersebut, apa sih makna la ilaha illallah, apa sih rukunnya. Nah, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mempersaksikan kebenaran ini dengan dalam keadaan mengetahui, itulah yang akan mendapatkan manfaat. Manfaat apa? Manfaat dari kalimat la ilaha illallah tentunya. Tapi maksudnya di sini manfaat tentang apa ini? Kita lihat tafsir bukan tafsiran, ayat secara lengkap, ya. Ayat secara lengkap tentang ayat ini. Ini kan cuma petikan saja, ya, dari surat Az-Zukhruf ayat 86. Coba kita lihat dalam surat Az-Zukhruf ayat 86. Nah, ini ya. Allah berfirman, wala yamlikul ladzina yad'una min dunihi syafa'ata illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Jadi ini ayat berkaitan tentang apa? Syafaat. Tentang syafaat, ya. Dan orang-orang yang mereka seru selain Allah, yang mereka sembah selain Allah, tidak memiliki syafaat. Tidak memiliki syafaat kecuali untuk orang yang mempersaksikan al-haq sedangkan mereka mengetahui. Disebutkan dalam tafsir Syekh Sa'di rahimahullah taala, ya. Beliau menyebutkan yang dimaksud dengan orang-orang yang disembah selain Allah ini adalah seperti para malaikat, para nabi, orang-orang soleh, yang mereka sebenarnya orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala,
yang mereka memiliki atau diberikan hak oleh Allah Ta'ala untuk menjadi syafaat nanti di akhirat dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas? Jadi alladzina yad'una min dunihi ini ditafsirkan oleh Syekh Sidi rahimahullah ta'ala dengan apa? Para nabi, para malaikat, orang-orang soleh yang disembah oleh orang-orang musyrik. Ya. Allah katakan mereka ini tidak memiliki syafaat kecuali bagi orang yang mempersaksikan kebenaran, yaitu la ilaha illallah, dalam keadaan mereka mengetahui. Ya. Ayat ini tentunya kita harus memahami tentang masalah syafaat. Bahwasanya kita harus mengakui di akhirat nanti memang ada syafaat yang Allah Ta'ala pilih di antara manusia-manusia nanti ataupun makhluk-makhluknya yang mulia untuk menjadi syafaat perantara, ya, untuk menyelamatkan orang-orang yang Allah Ta'ala azab misalnya. Di antara mereka adalah para malaikat, di antara mereka adalah siapa? Para nabi, di antara mereka adalah orang-orang yang soleh, ya, seperti misalnya mujahidun fisabilillah. Mereka juga akan diizinkan oleh Allah Ta'ala menjadi syafaat. Tetapi ya kan, mereka ini terkait dengan hak mereka untuk menjadi syafaat ini bukanlah hak yang mutlak. Artinya terkait dengan dua syarat. Mereka bisa menjadi syafaat ketika diizinkan oleh Allah. Ini satu. Ya. Ketika diizinkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak diizinkan oleh Allah, maka mereka nggak bisa memberikan syafaat. Tidak bisa menjadi syafaat perantara dalam menyelamatkan orang-orang. Baik. Dan syarat yang kedua, syafaat itu diperuntukkan bagi orang yang bertauhid. Nah, ayat ini berkaitan dengan syafaat yang kedua. Syarat yang kedua? Yaitu apa? Tentang orang yang berhak mendapatkan syafaat dari mereka, para nabi dan malaikat dan orang-orang soleh yang mereka mendapatkan izin untuk memberikan syafaat. Allah Ta'ala menyebutkan di sini para nabi dan malaikat dan orang-orang soleh yang diseru oleh orang-orang musyrik itu, mereka nggak menguasai syafaat, nggak memiliki syafaat, tentunya kecuali dengan izin Allah Ta'ala, ya kan? Illa man syahida bil haq. Lalu Allah Ta'ala menyebutkan tentang siapa yang bisa mendapatkan syafaat dari mereka kalau mereka sudah mendapatkan izin dari Allah. Siapa yang berhak mendapatkan syafaat? Maka Allah menyebutkan man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, yaitu orang yang mempersaksikan al-haq. Tadi tafsirannya apa? La ilaha illallah wa hum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahui. Sehingga kita kembali ke kitab kita, bahwasanya mereka orang-orang yang akan berhak mendapatkan syafaat dari para nabi dan orang-orang soleh dan juga para malaikat setelah izin Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bukan hanya sekedar mengucapkan. Jelas ya sisi pemahaman atau pendalilan dari ayat ini ya. Bukan hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah terus berhak mendapatkan apa? Syafaat, tapi harus ada apa? Embel-embel tadi, wahum ya'lamun, harus memiliki ilmu. Ya. Wahum ya'lamun diterangkan di sini oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, wahum ya'lamuna biqulubihim ma syahidat bihi alsinatuhum, yaitu mengetahui dengan hati mereka apa yang telah dipersaksikan oleh lisan-lisan mereka. Jadi mereka mengucapkannya bukan hanya sekedar ngomong tanpa tahu maknanya, ngomong tanpa tahu rukun-rukunnya, ngomong tanpa tahu konsekuensinya. Mereka mengucapkan la ilaha illallah dengan kesadaran penuh atas maknanya, ya, kemudian rukun dan konsekuensi-konsekuensinya. Inilah yang akan mendapatkan manfaat dari kalimat tersebut. Bisa difahami ya? Falau nataqa biha wa huwa la ya'lamu ma'naha lam tanfa'hu. Seandainya dia mengucapkan kalimat itu la ilaha illallah sedangkan dia tidak mengetahui maknanya, lam tanfa'hu, maka kalimat la ilaha illallah itu tidak memberi manfaat kepada dia. Li'annahu lam ya'taqid ma tadullu alaihi, karena mestinya kalau dia tidak mengetahui maknanya, pasti dia tidak akan meyakini
apa yang ditunjukkan oleh kalimat tersebut. Bagaimana mungkin dia bisa meyakini kandungan kalimat la ilaha illallah sedangkan dia sendiri nggak tahu maknanya kalimat la ilaha illallah? Betul tidak? Betul, karena al-yakin itu bagian tingkatan yang lebih mendalam setelah ilmu, ya kan? Nggak mungkin seseorang itu mendapatkan derajat al-yakin, ya, keyakinan yang penuh, kecuali jika dia melandasinya dengan ilmu, kan gitu. Nah, baik, ini syarat yang pertama, bisa difahami ya. Sehingga dari sini kalau kita ingin betul-betul mendapatkan manfaat dari kalimat la ilaha illallah, maka kita harus mengetahui makna kalimat tersebut, ya kan? Mengetahui rukun-rukunnya dan juga konsekuensinya. Nah, asyartu tsani, syarat yang kedua, al-yaqin adalah keyakinan. Dan tentunya ini tadi seperti yang saya sampaikan, tidak mungkin bisa sampai pada derajat al-yaqin, meyakini kandungan dari la ilaha illallah, kecuali sudah melampaui level tingkatan yang pertama, yaitu ilmu, memiliki pengetahuan tentang makna la ilaha illallah. Apa yang dimaksud dengan al-yaqin? Bi ayyakuna qailuha mustayqinan bima tadullu alaihi, yaitu hendaknya orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu meyakini apa yang ditunjukkan oleh la ilaha illallah. Tadi sudah kita terangkan tentang maknanya, bahwasanya tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah Ta'ala saja. Nah, makna ini, setelah kita mengetahui makna ini, maka untuk kita mendapatkan manfaat dari kalimat la ilaha illallah, kita harus meyakininya. Betul-betul yakin bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Sehingga kalau ada orang yang, ya, dengan berbagai dalihnya, syubhatnya, dengan berbagai argumentasinya menguatkan bahwasanya ini si fulan atau apa sajalah berhak untuk disembah, langsung kita patahkan, langsung kita katakan nggak mungkin, ya kan? Karena yang berhak disembah hanya Allah Ta'ala saja. Kita sudah sampai derajat level yakin bahwasanya yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Nggak ada keraguan, nggak ada keraguan sama sekali. Karena kalau masih ada keraguan, ya kan, masih ada keraguan, dikasih argumentasi yang kira-kira kayaknya ilmiah banget gitu kan. Biasanya kan ini orang-orang kayak orang-orang filsafat, ya, yang biasanya itu pakai akal-akalan mereka, ya, membuat keraguan bagi kaum muslimin untuk menganggap semua agama benar, misalkan seperti itu, ya. Maka ketika hati kita itu belum yakin 100% terhadap kandungan la ilaha illallah, bisa jadi itu terpengaruh oleh apa? Syubhat mereka, ya, terpengaruh oleh dalih mereka, argumentasi mereka yang sebenarnya itu bukan argumentasi, ya. Kenapa? Karena tidak adanya keyakinan. Artinya masih ada keraguan-keraguan di dalam ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini. Baik. Fa in kana syakkan fi ma tadullu alaihi lam tanfa'hu. Nah, maka seandainya orang itu ragu-ragu, tidak yakin, lawannya yakin itu kan apa? Ragu. Seandainya dia itu ragu-ragu terhadap apa yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah, lam tanfa'hu, maka dia tidak akan mendapatkan manfaat dari kalimat la ilaha illallah tersebut. Kalimat la ilaha illallah tidak akan memberikan manfaat kepada dia. Jadi memang harus ada keyakinan penuh, ya kan? Dan ini telah diterangkan oleh Allah Ta'ala bahwasanya orang yang beriman itu adalah orang yang tidak ada keraguan padanya, pada dirinya tentang apa yang diimani. Yaitu dalam surat Al-Hujurat, qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Lihat. Di sini Allah Ta'ala menggunakan kalimat innama, ya, kemudian mubtada ini ma'rifah, kemudian khobarnya alladzina yang dia juga ma'rifah. Apa maksud saya menyebutkan ini? Maksudnya adalah ini adalah hasr, pembatasan. Orang yang beriman hanyalah ini, gitulah. Orang yang dikatakan orang yang beriman hanyalah ini. Jelas, ya? Innamal mu'minun, orang-orang yang beriman itu hanyalah
alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Orang yang mereka itu mengimani Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, lalu dia tidak ragu-ragu. Ini yang dikatakan beriman, ya, tidak ada keraguan padanya. Fa in kana murtaban, kalau dia itu ragu-ragu terhadap apa yang dia ucapkan dari la ilaha illallah, ya, ragu-ragu tentang pembahasan masalah keimanan, iman kepada Allah, iman kepada takdir, iman kepada kitab suci dan lain sebagainya, kok masih ragu-ragu dalam masalah keimanan, maka sebenarnya dia itu apa? Kana munafiqo. Sebenarnya dia adalah orang yang munafik. Kenapa Syekh mengatakan sebenarnya dia orang munafik? Baik, orang munafik itu bagaimana sih? Orang munafik itu, ya, orang yang menampakkan kebaikan, menyembunyikan keburukan. Ini makna secara umum, ya. Izharul khairi wa ibtanus syarri. Menampakkan kebaikan, menyembunyikan keburukan. Atau izharul Islam wal iman wa ibtanul kufri. Menampakkan apa? Keimanan dan keislaman, tapi sebenarnya dia menyembunyikan kekafiran. Nah, sekarang di antara bentuk kekafiran itu ada beberapa bentuk. Di antaranya adalah apa? Adanya keraguan. Ragu terhadap perkara-perkara yang wajib diimani, ya, terhadap pokok-pokok keimanan misalnya, maka itu juga termasuk kekufuran, ya. Karena kekafiran itu ada beberapa macam. Mungkin nanti ada pembahasan tersendiri tentang itu, ya. Ada kafir yang berupa juhud. Juhud itu sudah tahu tapi mengingkari. Ini isya jam berapa ya? Masih panjang kan? Kayak dengar suara adzan. Masih 7 menit. Jadi kekafiran itu ada beberapa hal, ada beberapa bentuk. Kafir yang berupa apa? Berupa juhud, pengingkaran. Sudah jelas kebenaran di hadapannya, dia tetap mengingkarinya. Ada kafir yang berupa al-iba wal istikbar, kesombongan, ya, kesombongan. Dia nggak mengingkari, dia sebenarnya tahu dan dia meyakini itu benar, tetapi dia karena sombong dia tidak mau mengikutinya. Ada kafir yang berupa i'rad. I'rad itu berpaling sama sekali, nggak mau peduli dengan masalah agama. Itu bisa menjadi kafir seseorang. Ada juga kekafiran yang berupa apa? Keraguan. Ada kekafiran yang berupa kemunafikan. Nah, di sini Syekh mengatakan orang yang ragu dalam masalah keyakinan, maka maka disamakan dengan apa? Orang yang munafik. Karena apa? Keraguan itu adalah hakikatnya adalah kekufuran itu sendiri. Jadi hatinya ragu berarti hatinya apa? Tidak beriman, kan gitu kan? Walaupun ucapannya, lisannya mengatakan la ilaha illallah, maka itu secara zahir saja kan berarti menampakkan apa? Islam dan iman, tetapi menyembunyikan apa? Kekafiran. Maka dia seperti orang munafik. Beliau mengatakan fa in kana murtaban kana munafiqa. Kalau dia itu orang yang ragu, maka dia adalah orang yang munafik. Baik, sampai sini paham ya? Baik. Kemudian disebutkan dalil yang kedua. Dalil yang kedua dari hadis, ya, yang ini juga menjelaskan kepada kita bahwasanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu yang akan mendapatkan manfaat darinya adalah yang memenuhi keterangan ataupun embel-embel atau kita katakan syarat yang disebutkan dalam hadis tersebut. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda li Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kepada Abu Hurairah. Ini hadis ini sebenarnya ada kisah sebelumnya, ya. Terus kemudian Nabi Muhammad SAW mengucapkan kalimat ini kepada Abu Hurairah. Saya terangkan secara ringkas saja kisahnya. Suatu ketika, ya, Abu Hurairah duduk-duduk bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Di sana juga ada Abu Bakar dan Umar. Kemudian Nabi Muhammad SAW pergi, ya, dari majelis tersebut, ya kan? Karena mungkin satu hajat, ya. Namun kemudian tidak kunjung-kunjung datang kembali, sehingga para sahabat ini merasa khawatir, jangan-jangan Nabi Muhammad SAW ada sesuatu yang menghalanginya, ya, atau musibah tertentu sehingga dia tidak datang lagi ke sini. Akhirnya Abu Hurairah yang pertama kali merasa khawatir, kemudian dia mencari Nabi Muhammad SAW. Sampai kemudian Abu Hurairah itu bertemu dengan istilahnya apa, ya, kebun milik orang Ansor.
Dia mengelilingi kebun tersebut, dia pengen ngecek apakah di dalam situ gitu kan. Mengelilingi kebun tersebut, ternyata tidak ada pintu untuk masuk. Sampai kemudian dia mendapati di kebun itu ada semacam sungai kecil yang masuk ke dalamnya. Lalu kemudian beliau pun melompat ke sana, melompati masuk kebun tersebut. Dan di sana ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, kemudian Nabi Muhammad SAW tanya kepada Abu Hurairah, kenapa kok kamu kesini? Diterangkan bahwasanya kami khawatir kalau terjadi suatu musibah kepada anda karena anda tidak kunjung datang kembali ke majelis, gitu kan. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada Abu Hurairah kalimat ini. Apa itu kalimatnya? Man laqita min wara'i hadzal ha'iti yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannah. Ya, wahai Abu Hurairah, orang yang kamu jumpai di balik kebun ini, ya, min wara'i hadzal ha'it, di balik kebun ini, yang mana dia itu bersyahadat la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuh, dalam keadaan hatinya itu meyakini la ilaha illallah itu, fabashshirhu bil jannah, maka berikanlah kabar gembira dengan surga. Lihat, tidak hanya sekedar bersyahadat la ilaha illallah, tapi juga apa? Ada embel-embel keterangan mustaiqinan biha qalbuh, dalam keadaan hatinya apa? Meyakini kalimat itu, maka dia mendapatkan kabar gembira berupa surga. Jelas ya di sini ya. Faman lam yastaiqin biha qalbuhu lam yastahiqqa dukhulal jannati. Maka barang siapa yang tidak meyakini, barang siapa yang hatinya tidak meyakini kalimat la ilaha illallah, maka dia tidak berhak masuk ke dalam surga. Tidak berhak masuk dalam surga, karena itu merupakan syarat, kan gitu kan, merupakan syarat. Baik. Kemudian yang ketiga, asyartus tsalis, tetapi ini waktunya tinggal 2 menit ya. Saya khawatir kalau saya lanjutkan nanti bablas melewati waktu sholat isya. Jadi mungkin 2 menit ini untuk persiapan sholat isya saja gitu ya, untuk istirahat. Barangkali kita cukupkan sampai di sini ya. Insyaallah kita lanjut nanti pada pertemuan yang berikutnya untuk membahas syarat yang ketiga dan yang selanjutnya biiznillahi tabaraka wa ta'ala. Taib, kita akhiri, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh dan keistiqomahan kepada kita semua. Kita akhiri, wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.